Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Handi di Paulina Bercerita. Seperti biasa, yang mau gua bawakan di sini cerita-cerita yang terjadi pada umumnya, yang mungkin relate sama kalian semua, yang udah Batur Ulin bagikan pada kami, kayak cerita asmara yang berumit, pekerjaan yang melelahkan, polemik keluarga yang susah untuk diapa-apain gitu, atau susah untuk diterima. Langsung aja kali ya. Untuk cerita pertama, ini lumayan lucu sih. Jadi salah seorang berpesan, isi pesannya gini: gosok gigi goblok, mulut sia bau ketek. Tapi ya lanjut dulu aja lah kali ya sebelum gua tanggepin. Untuk cerita yang kedua, ini sengaja nggak gua sebutin nama dari orang yang ngebagiin untuk ngejaga privasi dia. Cerita yang kedua, mobil mobil apa yang susah untuk digapai? Mau bilang kamu itu gak ada duanya. Oh, nih kasih adendum nih, kasih catatan, nggak ada dua iPhone, nggak ada 2 minggu, udah jadian. Hmm, Menarik. Lanjut ke cerita ketiga. Ini lumayan nih. Hopefully you can feel what I'm feeling. I'm not waiting for you, but I'm promise to keep you. Maybe in another life we can meet again. And you will love me like I love you yesterday. Dikasih catatan juga sih. Katanya hambatannya jarak. Tapi aku udah di Bandung, masih gini-gini aja nih. Untuk cerita yang pertama mungkin ini lebih ke tongkrongan kali ya. Tongkrongan yang dirasain sama si Batulin yang nge-share ceritanya di sini. Ada salah seorang temannya yang aroma mulutnya kurang enak nih. Hingga berpesan, gosok gigi goblok, mulut siap bau ketek. Tapi teman-teman Batulin, gua mau minta pendapat nih, mending mulut bau ketek atau ketek bau mulut? Ya sebetulnya dua-duanya gak ada yang oke lah ya. Bisa lu bayangin kali, bisa aja tuh lagi ngobrol sama orang, mulutnya bau ketek, lu mau sumpel pakai Rexona, nanti keracunan. Ataupun sebaliknya, ketika lu duduk sama temen lu ataupun sama siapapun itu, keteknya bau mulut, ya kali deodorannya pakai Pepsodent kan kurs lah gitu ya, kurang lah gitu. Tapi ya terima kasih sih udah menceritakan tongkrongannya gitu ya, bahwa di tongkrongannya ada orang yang mulutnya bau ketek gitu. Semoga untuk Batul Uli nih nanti mungkin bisa lu mention juga di Instagram ataupun di kolom komen YouTube, siapa nih yang nyeritain ini. Ini lumayan sih, lumayan, karena pertemanan gue gak ada yang sampai segitunya, gak ada yang sampai mulut bau ketek ataupun keteknya bau mulut. So thank you ya. Nah ini nih, ini mungkin jokesnya jokes Gen Z ataupun baru, alias apa namanya tuh, plesetan. Mobil apa yang susah digapai? Mau bilang kamu itu gak ada duanya. Kasih catatannya, gak ada 2 iPhone, gak ada 2 minggu udah jadian aja. Oh mungkin gini, mungkin ya ini, balik lagi loh, disclaimer bahwa kalian ketika bercerita di sini, kami gak akan judging. Mungkin kami pun gak punya solusi.
Gua pun di sini bukan orang yang expert, hingga masalah kalian ketika dibagiin ke sini nemuin solusinya atau nemuin jalan keluarnya, enggak. Tapi seenggaknya kan kalau udah cerita ngeplong aja gitu, iya gak sih? Mobil apa yang susah digapai? Mau bilang kamu itu gak ada duanya. Mungkin ini cowok ke cewek kali ya, kalau lihat dari padanan katanya gitu. Jadi untuk mengutarakan perasaannya aja susah gitu. Terlebih terhalang oleh keadaan yang membuat si yang menuliskan ini insecure gitu. Di sini karena ada catatannya, nggak ada 2 iPhone dan nggak ada selang waktu 2 minggu udah jadian aja. Mungkin terhalang oleh 2 keping iPhone kali ya, hingga timbul keinsecurean, timbul ke tidak percayaan diri, atau mungkin timbul ke keresahan yang memupuk emosi kali ya. Karena nggak jarang juga kali, entah di tongkrongan gua, entah yang cerita sama gua juga gitu, ih kalau sama gua si A tuh bilangnya gimana gitu ya, ataupun kalau diajak jalan susah dengan alasan apa, nugas, dengan alasan kerjaan segala macam, ataupun keluarga. Tapi ketika diajak sama si X misalnya tuh ayo-ayo aja gitu, dengan posisi ketika si orang ini tahu kalau misalnya tuh pas diajak jalan sama si X-nya pakai mobil ataupun kondisi financially-nya oke atau memadai gitu ya. Tapi oke kok, gak apa-apa. Mungkin semua orang pasti ada titik insecure-nya, pasti ada titik minder, pasti ada titik ya tadilah keresahan atas hal tersebut yang memupuk emosionalnya dia gitu. Rasain aja dulu, dan nggak apa-apa kok untuk tidak baik-baik aja, hingga mungkin seiring berjalannya waktu timbul ada standarisasi dari diri kita bahwasanya kita akan nemuin emang orang yang menerima kita apa adanya, nemuin orang yang emang tidak memandang sebuah hubungan dari hal-hal tersebut, memandang kita dari cara kita yang emang selalu berusaha membuatnya senang lah gitu. Ya harapan terbaik lah buat sobat ulin yang menulis channel ini ya, yang tadi gue sebut, lu lekas menemui orang yang emang jatuh cinta pada lu tanpa karena, tanpa alasan apapun. Lanjut ke cerita ketiga. Hopefully you can feel what I'm feeling. I'm not waiting for you, but I'm promise to keep you. Maybe in another life we can meet again, and you will love me like I love you yesterday. Ini lumayan ini ya, lumayan dalam. Lumayan dalamnya kayak gini nih. Mungkin Batur Ulin yang menuliskan ini, BTW makasih untuk sharing ceritanya. Merasakan bahwa selama ini dia ngekip ceritanya sendiri. Ngekip bahwa gua tuh suka sama lu, tapi seperti yang ada di catatannya ini, hambatannya jarak. Hingga pada akhirnya mungkin rasa itu dikip sendiri, dirasain sendiri, tidak berbalas ataupun belum berbalas karena tadi ada hambatan yaitu jarak, jadi belum sempat diucapin.
yang ingin Batur Ulin yang menuliskan ini sampaikan, berharap mungkin pada alam semesta, pada kehidupan, pada yang maha segalanya, ataupun mungkin berharap terhadap orang yang emang dia maksudkan dalam cerita ini. Suatu saat lu bakal ngerasain apa yang gua rasain selama ini. Mungkin gua nggak mau terpaku nungguin lu, tapi gua berjanji gua akan terus nanemin nama lu di hati dan pikiran gua gitu. Harapannya ya di kehidupan lain ataupun di fase waktu lain ketemu lagi dan lu akan mencintai gua seperti gua mencintai lu kemarin. Ya, cukup apa ya? Emang terkadang jarak tuh berat gitu. Karena bagi kita semua bertemu dengan orang yang kita kasihi, bertemu dengan orang yang kita sayangi itu, terlebih perasaan kitanya berbalas, itu salah satu hal yang gak bisa terdefinisikan, salah satu hal yang tidak dapat ternominalkan. Hingga ketika kita semua berjarak dengan seorang yang kita cintai, rasanya berat. Pernah gak lo sih ngerasain kangen sampai nyesek gitu, sampai mau marah nggak bisa marah, ataupun mau marah entah marah pada siapa, tapi kangennya terus ketanam gitu, bahkan membuncah terus di dalam perusahaan lagi, dalam perasaan sanubari terus bergejolak gitu, sampai nyesek sendiri, sampai sedih sendiri, ngerenung di kamar gitu, memikirkan dia lagi ngapain, dia udah pulang kerja, udah pulang kuliah atau belum, dia selama seharian itu harinya bagaimana dijalaninya. Dan itu terhalang oleh jarak, rasanya berat banget gitu. Tapi Batur Ulin semuanya pasti udah tahu, ada pepatah dari suku Nicaragua, suku yang berada di daerah Nicaragua, yang mengatakan bahwa kalau jodoh itu gak akan kemana. Mungkin secara apa ya, secara implementasi juga si Batur Ulin nih yang udah menuliskan cerita yang barusan juga ingin memaknai itu gitu. Ya gua nggak mau terus-terusan nungguin lu gitu, tapi ya gua, nama lu bakal tetap gua tuliskan dalam hati gua, bakal terus gua sebut ataupun ya gua simpen hingga one day perasaan gua terhadap lu bakal terbalaskan gitu. Pada intinya sih jodoh gak akan kemana. Semoga waktu itu segera tiba ya, segera tiba sebelum hal-hal yang emang lebih berat lu rasain. Contoh, lu kan gak bisa ngekip terus-terusan hingga pada akhirnya orang yang lu cintai, tapi tadi tuh karena hambatan dan halangan-halangan yang lainnya membuat dia memutuskan untuk menikah dengan orang, ataupun jangan sampai lu menyia-nyiakan waktu yang lu punya sekarang, lu menyesal kemudian hari gitu, karena perasaan lu yang enggak lu sampaikan. Sampaikanlah aja lah. Seiring berjalannya waktu, mungkin pola kerja alam semesta yang akan ngejawabnya gitu, yang bakal ngejawab apakah dia memang yang terbaik, apakah harapan lu terhadap
nama dia terhadap diri dia itu berjalan lurus dengan apa yang alam semesta akan kasih terhadap lu, maka yuk berusaha untuk sampaikan semanis ataupun sepahit apapun perasaan lu, sampaikan sebelum waktu itu habis. Lumayan, makin sini ceritanya makin unik-unik. Banyak banget sih yang udah Batur Ulin bagiin ya di kita gitu. Banyak banget. Mulai dari cerita-cerita yang unik, yang aneh, yang absurd, yang berat, ataupun sampai yang romantic able banget gitu. Terima kasih sebelumnya karena buat kita sendiri gitu ya, seru juga gitu nampung cerita-cerita kalian semua gitu. Ada juga kemarin yang waktu episode pertama tuh ada mungkin cerita yang lumayan agak berat tapi agak lucu juga. Kalian bisa nonton di episode sebelumnya. Nggak semua orang bisa nyeritain kayak gitu tentang asmara yang complicated, segala macamnya, tonton aja lah ya. Tapi dia keep dan datang ke sini diceritain gitu. Ya syukur sih, makasih banyak buat kalian, dan tentu saja dengan kalian bercerita di sini kami ngejaga privasi kalian dengan tidak menyebarkan nama kalian. Cuma mungkin untuk beberapa cerita yang kayaknya ini gue emang nggak apa-apa deh buat di share namanya ataupun buat pengen notice ke orang-orang ataupun pengen nyindir terhadap orang yang lu cantumin cerita ini, ya tulis aja di kolom komen atau tag kami lah. Segitu aja untuk kali ini kali ya, mungkin cukup. Sampai ketemu lagi di Paulinan bercerita selanjutnya. Tunggu cerita-cerita yang asik, tunggu selalu cerita-cerita yang unik, yang menarik, karena cerita kalian adalah salah satu jalan untuk kita semua bersama-sama mencapai hal yang baik, hal yang menyenangkan, dan untuk menggapai apapun yang mungkin kita pikir sebelumnya tidak mungkin. So, thank you untuk semuanya, untuk Batur Ulin semuanya yang udah share cerita, untuk yang nonton juga. Jangan lupa untuk share. Mungkin barangkali ada cerita-cerita yang relate juga sama kalian, yang mungkin kalian belum pernah cerita sama siapapun, tapi kami wakilin. Semoga menghibur. Jangan lupa untuk bercerita ya. Dan jika butuh tempat untuk bercerita, jangan lupa untuk datang ke Paulinan, karena di Paulinan ada Paulinan bercerita. See you, bye-bye.